Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horornesia. Dengan saya Harstu Wiraatmaja yang akan menemani Anda dalam kumpulan cerita horor dan misteri yang membuat bulu kuduk Anda merinding. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen kalian di channel ini. Matikan lampu, pakai earphone kalian, tutuplah pintu. Horornesia siap untuk hororin kamu hari ini. Mbah Guru memiliki 3 orang anak. 2 dari ketiganya telah menikah dan menyisakan 1 si bungsu cewek yang masih ikut bersama dengan Mbah Guru. Para warga memberi masukan kepada Mbah Guru agar rumah itu tidak dirombaknya lagi. Mungkin karena keluarga terakhir yang menempati rumah itu adalah keluarga Cina, jadi ornamennya masih seperti bangunan Cina banget. Tapi Mbah Guru tidak mengindahkannya. Mungkin karena dia imam sholat, tinggal di tempat yang menyerupai kelenteng lengkap dengan altar pemujanya, membuat Mbah Guru ingin mengubah lagi struktur rumah itu. Akhirnya, dirubahlah rumah itu, namun dengan bentuk rumah limasan seperti orang di sekitarnya. Awal penempatan rumah itu setelah perombakan tampak biasa saja dan tidak ada kendala. Narasumber menyebutkan Mbah Guru dapat bertahan dari rumah itu hanya sampai 3 tahunan lebih. Tapi itulah dari rumah itu tetap mengintai dari Mbah Guru itu sendiri. Dia mendapati kesialan yang tidak pernah diduganya. Anak perempuan bungsunya itu diperkosa oleh orang tidak dikenal hingga hamil. Mbah Guru dan istrinya tentu tidak menerima ini. Dia merasa malu, tercoreng dan hina sekali setelah mendapati anaknya hamil karena diperkosa oleh orang yang tak dikenal. Karena merasa tak diterima oleh sang ayah, si anak ini mulai depresi berat. Dia merasa tidak punya apa-apa lagi setelah dijauhkan oleh keluarganya sendiri. Lagi-lagi nyawa melayang. Rumah ini seperti minta tumbal setiap ada keluarga yang menempatinya. Nyawa anak Mbah Guru melayang sia-sia. Dia ditemukan tewas dengan cara menceburkan diri di sumur belakang rumah itu. Istrinya sangat shock dan harus diungsikan ke rumah salah satu saudaranya. Dan Mbah Guru ditemani kedua anak serta menantunya menempati rumah itu sampai mungkin 100 hari kematian anak bungsunya. Akhirnya pihak Mbah Guru memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Mbah Guru pun menjual rumah tersebut dan pergi dari rumah itu. Rumah itu kosong kembali sampai kesekian kalinya. Selamat datang di rumah mandor. Selanjutnya adalah keluarga keempat. Keluarga keempat ini bisa dibilang adalah orang yang mempunyai warung di rumah tersebut. Sebut saja Pak Rohmat dan Burum. Pak Rohmat mempunyai usaha warung makan yang lumayan berkembang dan sukseslah di kota itu. Pak Rohmat ingin buat cabang warung di rumah itu sendiri. Jadi rumah itu ingin dijadikan sebagai tempat warung makan karena letaknya dekat sama pasar tradisional. Dibangunlah lagi rumah itu, beberapa kali telah dirombak. Selama ini nggak ada masalah saat perombakan, cuman efeknya itu setelahnya. Pak Rohmat berhasil membuat rumah makan Duan dengan nuansa tradisional. Baguslah rumahnya walaupun bentuknya tetap lebar. Setelah dibangun tidak ada kejanggalan dan warung berjalan normal. Bahkan yang rame ini malah anak-anak muda banyak yang kongkow di situ. Cuma mereka nggak berani lama-lama di situ. Maksudnya pas menjelang maghrib rumah atau warung itu sudah beda kata mereka. Jadi mereka nongkrong cuma saat jam makan siang sampai sore doang. Padahal warung itu tutupnya sekitar pukul 10 malam dan buka jam 10 pagi. Sampai sekitar suatu hari, sekitar tengah malam, dapur tersebut terbakar hebat. Di sebelah dapur ternyata ada kamar pembantu sama kamar mandi. Lagi-lagi memakan korban jiwa. Pembantu itu kejebak dan meninggal. Pak Rohmat dan Burum serta 2 anak berhasil keluar karena kamar mereka ada di depan. Akhirnya warga sekitar mulai menghindari rumah tersebut dan kampung itu seperti kampung mati. Sisa dapur yang kebakar tadi dibiarin terbengkalai karena Pak Rohmat dan keluarga pindah lagi. Mereka bertanggung jawab atas kematian si pembantu tadi dengan membiayai proses pemakaman dan lain sampai tuntas. Narasumber tidak tahu apakah rumah itu dijual atau bagaimana. Yang pasti orang-orang sekitar mulai memunculkan stigma negatif. Stigma itu adalah bagi siapa yang berani mengubah tatanan dari rumah mandor, maka dia akan terkena tulah berupa kematian salah satu anggota keluarganya. Selanjutnya, keluarga kelima. Selamat datang di rumah mandor. Rumahnya menyimpan misteri kematian bagi para pemiliknya.
Terakhir, keluarga kelima dari penempatan rumah mandor jatuh kepada keluarga agamis lagi, yaitu dari keluarga pendeta muda dan istri yang saat itu sedang hamil. Pendeta itu kembali merenovasi rumah mandor. Dia mungkin tidak mempercayai akan berita tersebut. Akhirnya bagian belakang direnovasi kembali. Gak mungkin kan sisa kebakaran tadi dibiarin begitu saja, kan rumah udah ditepatin. Dibuatlah rumah itu dengan sentuhan lebih modern. Setelah itu rumahnya sering dibuat kumpulan orang-orang gereja. Pak Pendeta tadi punya anak masih kecil. Katanya anaknya Pak Pendeta tadi bisu dan tuli, tapi dia secara keseluruhan normal. Pada suatu hari si anak ini mengalami insiden kecelakaan. Jadi pas si istri pendeta tadi lagi ke pasar dan pendetanya lagi di kamar mandi, si anak pendeta itu mainkan kabel ponsel. Namanya juga bocah, kesetrum dah tuh dia, kagak ada yang tahu. Dan ketika si pendeta tadi keluar dari kamar mandi, dia kaget karena si anak sudah menggelepar gitu. Akhirnya meninggallah tuh si anak. Si istri nggak tahu karena dia tahu ketika pulang ke rumah kok rumahnya banyak orang dan kayak ada yang demo gitu. Tahu-tahu si anak tadi udah dapat gelar tuh, yaitu almarhum. Shock dong si emaknya, anak yang disayanginya meninggal begitu cepat. Singkat cerita, setelah nih bocah dikubur di makam Kristen, ibunya tadi shock berat. Akhirnya Pak Pendeta dan istrinya tadi pergi tuh biar si istri tenang, nggak keinget terus sama anaknya. Sejak saat itulah rumah itu kosong sampai sekarang. Katanya menurut warga kampung itu tiap pas maghrib waktu itu pasti bakal rame. Maksudnya gini, setiap maghrib rumah itu bakal rame. Katanya ada yang laki-laki tanpa kepala, nyemunigat, ada bocil, wanita dengan wajah pucat. Apalagi tengah malam, buru-buru lihat, lewat aja takut. Maka dari itu, rumah mandor ini hingga sekarang masih dipertanyakan apakah benar-benar terjadi kisah ini atau tidak. Tapi yang pasti, kita bisa memberikan banyak wawasan dari rumah ini. Karena tulah pasti ada, bencana pasti ada. Karena itu, tetaplah menjaga kehormatan walaupun di mana saja kalian berada. Terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan podcast Horonesia. Tetap dukung kami agar kami terus berkembang dan memberikan cerita-cerita mengenai cerita horor misteri thriller lagi yang ada di Indonesia. Saya Restu Wira Atmaja, sampaikan salam kepada kalian semua. Terima kasih.